Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak saudaraku sekalian. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga senantiasa selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberi semangat dalam menuntut ilmu. Nah, anak saudaraku sekalian, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan materi kita, tema 4, globalisasi, dan masuk di subtema 1 tentang globalisasi di sekitarku. Masuk di pembelajaran keempat. Nah, terlebih dahulu anak soleh, untuk lebih berkahnya mari sama-sama kita berdoa. Ustazah pimpin ya, anak soleh saudaraku sekalian, silahkan bersiap, kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizki pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala, anak saudaraku sekalian, senantiasa memberikan kita kemudahan dalam thalabul ilmi, memberikan kita pemahaman yang sebaik-baik pemahaman. Semoga ilmu yang kita pelajari selama ini bisa kita aplikasikan dan diamalkan. Karena sesungguhnya anak saudaraku sekalian, ketika kita mengamalkan ilmu yang kita sudah tahu, maka pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Ya, jadi anak saudaraku sekalian, setelah belajar, maka kita berusaha untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik anak soleh, hari ini ya silahkan dibuka bukunya ya, halaman 29. Ya, tema 4, halaman 29. Nah, baik anak soleh, kita lanjut materi kita ya. Sebelumnya Ustazah akan membahas dulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak solehku sekalian, setelah anak soleh membaca, mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan bentuk visual dengan benar ya. Kemudian yang kedua, anak solehku sekalian, setelah anak soleh mengamati lingkungan, siswa mampu mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi dengan benar. Nah, baik anak solehku sekalian, dalam materi pembelajaran kali ini ya, dibuka halaman 29, di situ sangat jelas sekali ya, ada gambarnya. Nah, globalisasi anak saudaraku sekalian, sebuah kata yang sering kita dengar ya dalam lingkungan kita sehari-hari. Nah, berbagai topik di semua percakapan-percakapan tentang globalisasi. Nah, sebuah kata yang sering kita baca ini di surat kabar ataupun majalah anak soleh. Saya sudah menjelaskan sebelumnya ya, apa sih arti globalisasi itu? Nah, globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi, anak saudaraku sekalian, ini semakin terhubung satu dengan yang lainnya. Dalam artian adalah antara negara kita, negara di luar Asia kita ya, di negara yang di luar dari benua kita, itu kita sudah bisa terhubung karena adanya globalisasi ini. Nah, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Nah, di mana era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas, anak saudaraku sekalian. Pasti kita sudah bisa rasakan sekarang ya, mau ke Korea, kemudian mau ke Mekah dan sebagainya, itu seolah-olah hanya tidak ada pembatasan gitu ya. Nah, kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari berbagai negara. Jadi bukan hanya kita dimudahkan dalam bepergian, tetapi anak saudaraku sekalian, kita lebih mudah lagi untuk mendapatkan produk-produk yang berada atau yang berasal dari negara-negara yang jauh dari negara kita. Misal ya, nah produknya dari Jepang, kemudian Korea, Cina, ya, Amerika, Jerman. Nah, begitupun produk Indonesia anak soleh ya, bisa diekspor ke negara-negara yang jauh dari kita. Nah, itu menandakan bahwa era globalisasi ini sangat memudahkan kita dalam berkomunikasi, bertransaksi dan sebagainya. Nah,
Anak saudaraku sekalian, kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung ya dari berbagai belahan dunia melalui apa? Ya tayangan televisi, kemudian YouTube, apalagi YouTube ya. Kemudian masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang dihasilkan oleh SDM, sumber daya manusia yang Allah ciptakan ya. Nah, melalui perantara manusia, dia mengirimkan ilmu yang luar biasa kepada orang yang dia kehendaki. Nah, anak saudaraku sekalian, jadi kita bisa menelpon ya misalnya ya, atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Nah, kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu dengan yang lainnya, antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Karena apa? Karena adanya era globalisasi yang sekarang dengan teknologi yang semakin meningkat. Nah, anak saudaraku sekalian, apa sih yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas ya? Di sini di buku halaman 29 anak saudaraku sekalian ada sebuah kalimat di situ ya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Nah, pada bacaan di atas adalah artinya seluruh negara bisa saling terhubung yang seakan-akan tidak terbatas oleh batas wilayah. Jadi itu yang dimaksud adalah dunia tanpa batas. Seluruh negara bisa saling terhubung ya, seakan-akan tidak terbatas oleh batas wilayah. Nah, itulah yang dimaksud dengan dunia tanpa batas anak soleh. Kemudian apa yang dimaksud dengan globalisasi? Nah, apa sih yang dimaksud dengan globalisasi yang sering kita sebut ya? Kemudian kita mencari contohnya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak saudaraku sekalian, jadi globalisasi itu adalah proses yang mendunia yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas negara. Misalnya ya, kita ambil contoh adanya barang impor seperti handphone ya. Ya, kemudian apalagi motor ya, kita bisa mengobrol dengan orang lain, kemudian dengan berbeda daerah. Nah, anak soleh aku sekalian, selain dari itu kita juga bisa menemukan makanan dari negara lain. Misalnya apa ya? Pizza ya, kemudian apa lagi? Nah, masih banyak lagi makanan-makanan yang kita bisa rasakan dari negara-negara lain. Nah, kemudian anak saudaraku sekalian, apa pengaruh globalisasi yang kita rasakan saat ini? Apa sih pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ternyata anak saudaraku sekalian, kita bisa memakai barang dari negara lain. Kemudian berbicara dengan seorang tanpa tatap muka. Bahkan berbicara dengan orang lain dengan tatap muka pun juga bisa kita lakukan. Misalnya sudah ada Zoom ya, ada Google Meet, ada Teams, apalagi ada video call ya. Alhamdulillah itu adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anak saudaraku sekalian, selain dari barang-barang elektronik, kita juga bisa merasakan mengonsumsi makanan dari negara lain. Misalnya menonton film ya. Kemudian makanan-makanan yang kita konsumsi ya. Nah, yang suka burger dan sebagainya. Nah, kemudian anak saudaraku sekalian, di era globalisasi ini banyak sekali ya barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Nah, di mana masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluan dan tingkat ekonominya. Nah, di mana tingkat ekonomi ini anak saudaraku sekalian ya berbeda-beda setiap individu ya. Nah, atau biasa disebut dengan keberagaman. Keberagaman itu adalah berbeda-beda ya dalam setiap bidangnya. Nah, berbeda-beda ekonominya ya, atau keberagaman ekonomi artinya berbeda-beda ekonominya. Nah, itu adalah arti dari keberagaman ya. Nah, anak saudaraku sekalian, sekarang kita coba mengamati di lingkungan kita ya. Nah, jadi anak soleh, misalnya kita ambil contoh nih ya, keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. Misalnya pedagang sembako ya, pedagang kaki lima, ada yang apalagi ya, kerjanya di kantoran, kemudian ada yang jadi guru ya. Jadi itu semua punya perbedaan atau punya keberagaman ekonomi setiap individu ya. Nah, kemudian anak saudaraku sekalian,
Mengapa ekonomi setiap orang beragam? Ya, mengapa setiap ekonomi orang itu berbeda-beda? Nah, karena anak saudaraku sekalian, setiap orang itu memiliki penghasilan yang berbeda dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda. Dan Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an ya bahwa rizkinya diberikan kepada individunya adalah hambanya ya. Setiap kita itu berbeda-beda, sudah punya porsi masing-masing setiap rezeki seseorang. Nah, apa saja yang mempengaruhi keberagaman tersebut? Ya, apa saja sih yang mempengaruhi kenapa ya ada perbedaan gitu ya? Nah, yang pertama, keterampilannya ya, keterampilan seseorang. Jadi sangat mempengaruhi keberagaman ekonominya ya atau tingkat ekonominya. Yang kedua, nah peluangnya ya. Peluang itu artinya waktu ya, peluang. Kesempatan ya, kesempatan. Nah, kemudian yang ketiga, pekerjaan seseorang ya. Seperti yang Ustazah katakan tadi, ada yang pedagang 5, ada yang kerja di kantoran, kemudian ada yang jadi guru. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah penghasilannya ya, penghasilannya berbeda-beda. Misalnya gaji seorang guru, gaji yang di kantoran, gaji pedagang ya, gajinya petani itu beda-beda sehingga adanya perbedaan atau adanya keberagaman. Nah, ya, dan tingkat persaingan. Nah, seperti itu. Jadi, poin ini anak saudaraku sekalian mempengaruhi adanya keberagaman atau perbedaan ekonomi. Nah, sikap apa ya dari perbedaan tadi? Perbedaan ekonomi atau keberagaman ekonomi yang ada, anak soleh, sikap apa sih yang harus kita kembangkan ya dalam melihat keberagaman tersebut? Nah, jadi anak saudaraku sekalian, ketika kita berlatar belakang berbeda-beda ekonomi, maka kita hendaknya menghargai ya dan menghormati setiap orang tanpa memandang status ekonominya. Jadi anak saudaraku sekalian, ketika kita berteman, maka kita tidak boleh memilih teman. Apakah dia ekonominya rendah, sedang, atau dia orang yang kaya. Nah, alangkah baiknya jika kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi ketika kita diberi rezeki kepada Allah, maka kita dianjurkan untuk membantu orang-orang di sekitar kita yang terkena musibah, sehingga Allah menambahkan rezeki kita semakin banyak lagi karena kita berbagi anak saudaraku sekalian. Jadi itu adalah sikap yang harus kita terapkan ketika kita berbeda ekonomi. Tidak boleh sombong ya, seperti itu. Nah, jadi anak saudaraku sekalian, setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal ekonominya, keterampilannya, ya, pendidikannya, dan sikap yang akan dipengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Nah, jadi anak saudaraku sekalian, kita harus saling menghargai ya semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Nah, di mana ketika keluarga kita cukup berada, maka janganlah kita sombong ya. Bantulah yang membutuhkan. Kemudian jika keluarga kita masih kekurangan, kita tidak boleh malu ya. Misalnya keluarga kita ekonominya pas-pasan ya, kita tidak boleh malu dan tidak boleh iri dengan orang lain yang mampu. Nah, kita diberi kesempatan untuk terus berusaha dan tingkatkan kemampuan diri kita. Dan terlebih adalah berdoa kepada Allah, semoga rezeki kita selalu ditambahkan ya. Dengan cara apa? Kita berinfak supaya Allah menambahkan rezeki kita. Nah, jadi anak solehaku sekalian, materinya itu tadi ya. Jadi di halaman 29 ini sudah ada ya, silakan dibaca. Jadi anak solehaku sekalian, untuk tugasnya hari ini ya ada 4 nomor, silahkan dilihat ya, ada 4 nomor di bukunya ya, ada juga ya di bukunya. Nah, namun yang poin yang nomor 4, sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ekonomi ini. Jadi Ustazah tadi sudah menjelaskan sikap apa sih yang harus kita terapkan ya ketika kita berbeda ekonominya.
Seperti itu. Nah, oke, baik anak saudaraku sekalian, cukup sampai di sini untuk materi kita, khususnya di pembelajaran 4, fokus di muatan pelajaran IPS ya. Kita akhiri bersama dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik anak soleh. Setelah menonton ini video ustazah, jangan lupa untuk sholat duha. Kemudian barulah dikerjakan tugasnya. Selanjutnya ya murojaah hafalan, dan ketika sudah azan zuhur maka bersegeralah untuk sholat. Jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Oke, tetap semangat anak saudara sekalian. Ya, kita tepuk semangat dulu ya, satu kali. Tepuk semangat. Semangat. Oke, ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.